Selamat datang di Tengak-Tenguk channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Restu Wiratmaja dengan judul Trah Getih Telur. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Mendung di pagi hari membuat Rere agak malas untuk pergi ke kampus. Padahal jarak antara tempat kosnya dengan kampus tidak terlalu jauh. Namun hari-hari ini Rere sering mengeluh dan merenung tentang diri sendiri. Apa yang terjadi dengan hari ini? Aku merasa tidak semangat, tanya Rere sambil memandangi langit yang gelap dan menurunkan rintik-rintik hujan. Handphone Rere berdering. Rere langsung mengangkat panggilan yang berasal dari ayahnya, Pak Made. Dia terkejut ketika kalimat yang pertama kali diungkapkan oleh ayahnya adalah tentang kabar duka yang sedang menyelimuti keluarganya. Ibu baru saja meninggal, Re. Kamu mau pulang sekarang atau bagaimana? Tanya Pak Made kepada Rere lewat panggilan tersebut. Rere mau pulang sekarang, Pak, ucap Rere sambil menahan tangis. Rere segera kembali ke kosnya. Rere menahan kesedihannya sambil memasukkan satu persatu pakaian yang diperlukan untuk menuju ke rumahnya yang berada di Bali. Tak lupa pula dia mengabarkan kepada teman kampusnya untuk meminta izin kepada dosen yang terkait karena baru saja dia mendapatkan kabar duka yang sangat menyayat hati. Dok, aku izin balik ke Bali sekarang. Ibuku meninggal, ucap Rere ketika menelpon Rido. Rido tak bergeming untuk membalas panggilan yang mengejutkan itu. Rere langsung menutup teleponnya dan segera memesan pesawat untuk arah Bandung Bali. Detik demi detik, menit demi menit, dia terus bersabar untuk menunggu pesawat arah Bandung Bali. Ketika dia ingin mengecek gate pemberangkatan, Rere melihat seorang wanita yang dikenalinya menggunakan gaun serba putih, sedang berdiri di antara kerumunan orang-orang yang sedang menunggu pemberangkatan. Ibu? Tanya Rere sambil mendekati sosok itu secara perlahan. Namun, ketika dirinya ingin mendekati sosok tersebut, tiba-tiba orang-orang dari arah berlawanan menabraknya hingga membuat Rere terjatuh. Rere segera bangkit untuk menuju sosok yang diyakini sebagai ibunya tersebut. Namun, begitu dia berdiri, sosok tersebut sudah menghilang. Lagi-lagi, Rere merasakan sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirkan. Rere hanya bisa menunduk lesu sambil menuju petugas bandara mengenai pemberangkatannya. Petugas bandara pun mempersilahkan kepada Rere untuk segera memasuki pesawat. Karena sebentar lagi pesawat akan berangkat. Rere memasuki pesawat dan mencari tempat duduk yang sesuai dengan tiket yang dibelinya. Setelah mendapatkan tempat duduk yang dimaksud, Rere meletakkan tasnya di bagasi atas tempat duduk. Para penumpang mulai duduk kembali karena sudah saatnya pesawat akan take off. Pramugara dan pramugari pesawat mempersilahkan kepada seluruh penumpang untuk mematikan telepon genggam dan memakai sabuk pengaman. Ini bukan pertama kalinya Rere menaiki pesawat. Namun dia merasakan kepanikan dalam dirinya. Rere mencoba untuk tenang ketika pesawat sudah take off. Dia tak ingin membuat keributan di dalam pesawat. Yang harus dilakukannya adalah tetap tenang dan menjadikan diri dalam posisi baik-baik saja. Waktu yang dibutuhkan untuk tiba ke Denpasar
berkisar 1 jam 40 menit. Selama dalam penerbangan, Rere selalu menengok ke langit dari jendela pesawatnya. Dia membayangkan ketika masa kecilnya selalu ditunjukkan oleh ibunya mengenai langit yang berwarna biru. Namun sekarang berbeda. Langit yang dilihatnya adalah berwarna gelap, dan itu mewakili isi hati yang sedang dirasakan oleh Rere sekarang. Pikirannya mulai terbayang-bayang akan ibunya yang sangat menyayanginya semenjak dia kecil hingga kepergiannya untuk melanjutkan studi di Bandung. 1 jam lebih 40 menit berlalu. Pramugara dan pramugari pesawat segera mengecek para penumpang dan mengatur mereka untuk tenang, karena sebentar lagi pesawat akan landing atau mendarat. Rere pun mengambil tasnya di bagasi kabin yang dekat dengan tempat duduknya. Namun, ketika dia berdiri, lagi-lagi sosok wanita bergaun putih yang mirip dengan ibunya muncul sambil melambai-lambaikan tangan kanannya. Rere segera mendekati sosok itu. Para penumpang yang mengetahui tingkah aneh Rere ini langsung memanggil pramugara dan pramugari untuk menenangkannya. Bu, ibu belum mati kan? Tanya Rere sambil mendekati sosok tersebut. Pramugara dan pramugari yang mengetahui Rere keluar dari tempat duduk langsung bergegas menghentikan langkah Rere. Mereka segera menenangkan Rere yang sedang dalam keadaan kurang sadar akan posisinya yang akan mendarat. Bu, ibu, ucap Rere. Sosok itu hanya terdiam sambil tersenyum. Di belakang Rere, 2 pramugara dan pramugari segera menenangkan Rere yang sedang mengucapkan kata ibu pada sesuatu. Mereka mengira Rere mabuk pesawat dan merasakan halusinasi bahwa di dalam pesawat tersebut dia merasakan kehadiran ibunya. Mbak, maaf mbak, segera kembali ke tempat duduk. Pesawat sedang landing, ucap pramugara itu kepada Rere. Mas, ibu saya ada di depan. Dia mau ikut saya pulang ke rumah, jawab Rere. Mbak, di sana nggak ada siapa-siapa. Mbak sedang halusinasi sepertinya, ucap pramugari yang mendampingi temannya itu. Gak mungkin mbak, ibu saya sedang memanggil saya. Saya harus ke sana. Suasana menjadi kacau. Para penumpang mulai merasakan keanehan dalam pesawat. Terdapat himbauan dari pilot bahwa landingnya kurang mulus. Jadi dihimbau kepada para penumpang untuk tenang dan duduk di tempat duduknya masing-masing. Pramugara itu langsung menarik Rere dan menahannya sambil memakaikan Rere sabuk pengaman. Temannya yang merupakan seorang pramugari segera mengambil air minum untuk Rere. Mbak, tenang, kita sedang landing. Jangan bergerak seenaknya sendiri. Tapi mas, saya melihat ibu saya berada di pesawat ini. Dia baru saja dikabarkan meninggal dunia pagi ini. Tapi saya melihatnya ada di pesawat. Saya harus bertemu dengan ibu saya. Mbak, tenang. Sekarang ikuti arahan dari kami dulu, teriak pramugara itu. Rere terdiam. Dia merasa bahwa pramugara itu tidak mengerti apa yang dilihatnya barusan. Ibu saya belum meninggal, mas, ucap Rere sambil meneteskan air mata. Akhirnya pesawat pun berhasil landing dengan selamat, walaupun ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan. Tatapan Rere menjadi kosong. Para penumpang yang melewatinya memandanginya dengan pandangan yang aneh. Mereka mencibir tindakan Rere yang membahayakan itu. Keturunan buta kalah. Hari itu juga Rere merasakan kehadiran ibunya. Dia tak tahu apa penyebab orang tua yang disayanginya itu meninggal dunia. Selama dia menjalankan studi di Bandung, Rere sempat hilang kontak dan komunikasi terhadap ibunya. Yang dia tahu sebelum dia berangkat menuju Bandung adalah Rere diperingatkan untuk tidak sekali-kali
mengikuti tingkah ayahnya yang seperti iblis. Dia tak tahu apa maksud dari perkataan ibunya itu. Namun dalam benak Rere terdapat vidya atau pengetahuan yang jauh lebih besar daripada bapaknya. Walaupun bapaknya merupakan penganut agama Hindu yang taat, namun di sisi lain, jiwa kedarmaannya tidak bisa dikategorikan sebagai penganut Hindu sesungguhnya. Rere berjalan menuju luar bandara. Di sana, dia mendapati sepupu laki-lakinya bernama Kendra. Kendra merupakan anak dari adik ibunya yang pernah sempat diasuh oleh kedua orang tuanya. Kendra datang menggunakan kemeja hitam polos lengkap dengan kacamatanya. "Bagaimana perjalananmu, Re?" "Tidak cukup baik, Ndra. Banyak sekali gangguan-gangguan di pesawat." "Maksudmu, apa ibu mendatangimu?" "Ibu mendatangiku. Seperti ada pesan yang ingin dia sampaikan." Kendra langsung memeluk Rere dan mengatakan beberapa kalimat yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Kalimat itu sekaligus sebagai peringatan bagi Rere untuk menjaga jarak terhadap bapaknya yang dinilai sebagai dalang atas kematian ibunya. "Kamu adalah keturunan Putakala," ucap Kendra. Rere terkejut. Dia melepaskan pelukan Kendra dan mendorongnya keras-keras. Rere tak terima bahwa dirinya disebut sebagai keturunan Putakala. Keturunan Putakala adalah keturunan di bawah strata manusia. Keturunan ini dinilai sangat berbahaya karena di lain sisi dia tidak sebanding dengan derajat dan martabat manusia pada umumnya. "Berhenti menyudutkanku seperti ini. Kau pikir stratamu sama denganku, ha?" "Re, kamu boleh tidak percaya, tapi ingatlah, hal itu akan terjadi." Rere pun berjalan keluar meninggalkan Kendra. Namun, di hadapannya telah berdiri orang yang dia kenali. Dia adalah Pak Made. "Pak." "Rere, bagaimana kabarmu?" "Baik, Pak. Aku mau langsung ke rumah." Pak Made telah menyiapkan mobil untuk menjemput Rere ke bandara. Pak Made memanggil Kendra untuk segera pulang. Selama dalam perjalanan, Rere hanya menatap jendela mobil. Kendra hanya bisa memandangi Rere dengan tatapan yang memelas. Dia tahu kematian ibunya menjadi cambuk bagi Rere. Bukan hanya itu saja, Bu Ketut, ibunya Rere, dinilai sangat baik dan penyayang terhadap Rere dan juga Kendra. Hanya perihal waktu yang bisa menjelaskan dan mengungkapkan mengenai misteri dari kematian Bu Ketut. Perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit dari bandara. Rere turun duluan dari mobil. Dia melangkah dengan pasti menuju rumah yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya. Rumah yang menyimpan kenangan dan memori berkasih bagi Rere sendiri. Pada akhirnya, tempat inilah yang membuat Rere menjadi semangat karena sambutan hangat dari ibunya. Namun, kini ketika ibunya telah tiada, Rere tak seperti dulu lagi. Dia hanya memandangi jendela rumah tua itu dengan tatapan kosong. Ketika Rere berjalan menuju kamarnya, dia mendapati seseorang sedang terduduk di kasur miliknya. Rere tahu betul siapa sosok yang dimaksud. Seseorang yang sangat dirindukan kehadirannya di rumah itu. Dia adalah arwah Bu Ketut. Kebenaran yang tersembunyi. Rere mendekati sosok yang diyakini ibunya. Semakin dekat, dia merasakan hawa yang tidak biasa. Hawa marah, emosi, dan kekesalan yang ditumpahkan menjadi satu dalam atmosfer panas dengan pertanda udara yang cukup menyesakkan hidung Rere. "Ibu?" Tak ada jawaban. Ketika Rere ingin menyentuh pundak sosok tersebut, Kendra menepuk pundak Rere. "Pak Made mau bicara sama kamu." "Astaga," ucap Rere sambil mengelus dada. Dia terkejut ketika Kendra menepuk pundaknya. "Kamu lagi ngapain, Re?" Rere hanya terdiam. Dia menoleh ke arah kasur. Ternyata itu adalah halusinasinya sendiri. Rere pun keluar dari kamar dan melewati Kendra yang sedang menghalanginya di pintu kamar.
Kamu masih bersugesti seolah-olah ibu masih hidup? Tanya Kendra. Rere menatap wajah Kendra dengan kesal. Kali ini, Kendra telah keluar jalur dari batas biasanya. Kendra selalu ingin tahu tentang apa yang dilakukan Rere di hadapannya. Hal ini membuat Rere tidak nyaman, bahkan ingin sekali ia lepas dari cengkraman dan pandangan Kendra terhadapnya. Kenapa kamu mau tahu seluruh urusanku? Aku ini kan saudaramu, Re. Kamu bukan saudaraku, Ndra. Kamu hanyalah anak pungut yang dibesarkan oleh ibuku dengan kasih sayang yang lebih dibandingkan siapapun. Jadi berhentilah bersikap manis dan perhatian di hadapanku. Aku tak peduli betapa perhatiannya dirimu kepadaku. Tapi ingatlah, kamu telah melakukan 2 kesalahan sekaligus. Rere segera meninggalkan Kendra yang masih mematung di bibir pintu. Suasana hati Rere memang sedang tidak membaik. Entah karena dia masih belum bisa melupakan segala kenangan yang masih tersimpan rapi dalam rumahnya. Atau ada sesuatu yang ingin dipecahkan oleh dirinya tentang kematian ibunya yang sangat ganjal. Di ruang tamu, Pak Made telah terduduk santai sambil mengopi. Rere duduk di hadapannya. Re, kamu masih mau lanjut di Bandung? Rere gak bisa ninggalin perintah ibu yang harus melanjutkan studi di Bandung, Pak. Pak Made mengangguk paham. Kali ini, dia agak tenang dengan keadaan Rere yang terus membaik dan meningkatkan aura positif di sekelilingnya. Papa berencana ingin menjual rumah ini dan tinggal di Bandung. Menurut Rere bagaimana? Rere langsung bangkit dan memasang wajah kesal kepada Pak Made. Papa sudah gila. Mama baru saja meninggal. Terus rumah ini mau langsung dijual? Rumah ini menyimpan banyak sesuatu yang berbahaya, Re. Mama kamu meninggal karenanya. Emang mama meninggal karena apa, Pak? Mama meninggal karena ulah salah satu dari keluarga jauh kita yang mengaktifkan roh pemuja iblis yang biasa menari sebelum waktu surut. Iblis itu akan menjerumuskan setiap manusia hingga ke dalam lembah kegelapan yang paling dalam. Siapa anggota keluarga kita yang dimaksud, Pak? Dia yang akan mencari darah dan daging kamu sebagai sebuah ritual penyerahan diri terhadap kepercayaan sesatnya. Orang itu bernama Tri Maheswari, adik dari ibu kamu. Ritual pemanggil. Banyak hal yang tidak diketahui oleh Rere sendiri mengenai keluarganya. Terlepas dari meninggalnya Bu Ketut, beberapa opsi mulai berdatangan. Pak Made menimpali bahwa adik dari istrinya, yakni Bu Maheswari, adalah pelaku sekaligus dalang dari kematian istrinya. Beberapa hari sebelum ibumu meninggal, Bu Maheswari selalu menjenguk ibumu. Namun, tanpa disadari oleh kita semua, Bu Maheswari melakukan ritual pemanggil. Ritual pemanggil? Sama halnya dengan yang dilakukan oleh banyak orang jika ingin menumbalkan seseorang. Ritual pemanggil ini bertujuan untuk membangkitkan roh iblis penari di dalam tubuh Bu Maheswari. Rere kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya tersebut. Rere juga dibingungkan oleh banyak opsi mengenai kematian ibunya yang misterius itu. Memang sulit jika dipikirkan secara nalar. Tidak baik kita memiliki opsi atau argumen jika fakta yang terjadi belum jelas dan tidak sempurna dengan apa yang diharapkan, ucap Pak Made. Namun, barangkali kamu kurang percaya. Coba datangilah rumah Bu Maheswari. Akan ada banyak keanehan yang terjadi walau kamu baru memasuki rumahnya. Itu dikarenakan iblis penari berada di dalam jiwa Bu Maheswari dan menyatu penuh dengannya. Rere masih memikirkan sesuatu. Ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya mengenai kematian ibunya tersebut. Apa yang ingin kamu tanyakan? Bu Maheswari? Apa hubungannya ibu dengan Bu Maheswari?
Pak Made terdiam sejenak. Dia mengangkat wajahnya ke arah langit-langit rumah. Sederhananya begini, Bu Maheswari itu sangat tergila-gila dengan ilmu hitam yang tersembunyi dalam diri keluarga kita. Sejenak Bapak berpikir, mengapa Bu Maheswari memiliki keinginan semengerikan itu? Lambat laun, ibumu membuka semuanya. Ada garis gelap yang terpancarkan dalam hati Bu Maheswari, seperti lorong yang panjang dan jauh. Di sekitarannya terpancarkan cahaya gelap yang tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Dan kamu tahu, siapakah orang yang berada di dalam sana? Rere menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia adalah Bu Maheswari yang sedang dipasung oleh iblis penari. Rere terkejut bukan main. Jadi, selama dalam perjalanan, ibunya selalu menampakkan diri di setiap perjalanannya karena ingin memberitahu sesuatu hal yang dianggap sangat penting. Dan sesuatu itu hanya bisa dilakukan oleh Rere sendiri dengan cara menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang akan berkembang di waktu yang akan mendatang. Artinya, Bu Maheswari menerima kontrak dari iblis penari itu dan membiarkan tubuhnya dikendalikan oleh iblis penari itu dengan cara menumbalkan ibumu sebagai awal pembuka gerbang dan disebut dengan Trah Geti Telu. Trah Geti Telu? Tanya Rere. Kamu adalah keturunan ketiga dari Butakala. Kamu juga adalah orang yang bisa memadamkan iblis penari itu dalam diri Bu Maheswari. Bukan hanya itu. Sebelum Bu Maheswari menjadi seorang iblis, kamu harus menyelesaikannya dengan cepat. Karena jika tidak kamu lakukan, Pak Made memotong pembicaraannya. Rere semakin penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh bapaknya. Maka, nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Raga yang kosong. Rere terkejut mendengar ucapan yang sangat frontal itu. Dia tak tahu menahu akan masalah keluarganya waktu dulu. Namun sekarang, ketika bapaknya membuka aib keluarganya yang sebenarnya, Rere seperti orang yang memiliki raga, namun tak ada jiwanya. Raganya seakan-akan kosong, tak berisi. Kamu kenapa? Tanya Pak Made. Ini ideologi yang salah kan, Pak? Benar, Re. Ini semua pernah terjadi. Rere beranjak bangkit. Dia menatap wajah bapaknya dengan tidak percaya diri. Pah, Papa tahu apa yang sekarang Rere rasakan setelah mendengar semua omong kosong yang Papa katakan. Rere seperti raga yang kosong, Pah. Rere gak paham. Rere bingung. Apa itu Butakala? Apa itu penari iblis? Apa itu ritual? Rere gak tahu itu semua. Rere gak mau dengar itu lagi. Teriak Rere. Kendre memandangi Rere sedang marah, hanya bisa terdiam. Dia tahu posisi Rere sangat tidak menguntungkan saat banyak sekali argumen. Opsi dan isu mengenai kematian ibunya yang belum jelas. Tambah lagi, Rere diberitahu pengetahuan tentang Butakala, iblis penari, dan ritual. 3 aspek pendukung kehancuran Rere yang harus diselesaikan dan dipecahkan teka-tekinya. Iblis penari yang disebut-sebut sebagai dalang kematian Bu Ketut merupakan iblis panggilan yang berasal dari salah satu trah yang memiliki garis keturunan yang mampu dan siap untuk melakukan kontrak di antara keduanya. Kontrak itu seperti menenggelamkan diri ke dalam kegelapan dan siap untuk melakukan apapun demi terciptanya perjanjian yang disepakati. Ibu Rere sendiri merupakan orang yang memiliki garis keturunan yang mampu berkontak langsung terhadap iblis penari karena memang dia juga tidak melanggar aturan. Namun, dalam beberapa dekade yang lalu, Ibu Rere sempat terpikirkan untuk tidak mewakili dalam keluarganya agar bisa berkontraksi dengan iblis penari. Kendra sendiri adalah orang yang selama ini mengetahui akan masa lalu Ibu Rere yang sangat memberatkan itu. Ken, kelak jika Rere kembali, tolong jauhkan dia dengan adik ibu. Dia adalah orang yang selama ini mengincar keturunan ibu satu-satunya.
yaitu Rere. Jelas Ibu Rere kepada Kendra. Kendra menyetujui itu, sehingga ketika kematian Ibu Rere telah dekat, Kendra sengaja untuk tidak berkomunikasi dengan Pak Made karena dia adalah orang yang berada di balik layar untuk menghancurkan kehidupan Rere. Rere sendiri belum menerima dengan sepenuhnya akan kematian ibunya, dikarenakan beberapa hal yang dinilai di luar dari batas kematian orang tuanya itu. Iblis penari itu merasuki tubuh seseorang hingga balung sampai tulang. Jika seseorang telah berkontraksi dengannya, maka seluruh tubuhnya akan diambil alih. Begitu juga pikirannya. Dia akan dibawa di suatu tempat yang gelap. Di tempat itu terdapat singgasana iblis yang dikenal dengan tempat kedengkian. Jelas Ibu Rere sebelum meninggal. Karena konflik masalah tak berujung, akhirnya Rere pun menuju ke tempat Bu Maheswari. Awalnya, tindakan Rere ini dilarang oleh Kendra karena berbagai hal. Namun Rere tetap bersikukuh untuk mengikuti isi hatinya agar kehidupannya tidak terbebani dengan masa lalu ibunya. Rere pun meminta kepada Kendra untuk mengantarkan dirinya kepada Ibu Maheswari. Karena merasa ini adalah tekanan, Kendra pun menyetujuinya dengan syarat Rere tidak boleh bersentuhan langsung dengan Ibu Maheswari. Alasan Kendra tidak memperbolehkan Rere untuk tidak menyentuh Ibu Maheswari adalah karena berbagai hal. Di antaranya, Kendra tidak mau jika iblis penari itu berpindah tempat ke arah Rere. Rere pun menyetujui itu. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka berdua pun berangkat menuju rumah Ibu Maheswari. Pak Made tidak tahu menahu akan tindakan keduanya itu. Perjalanan diliputi dengan berbagai macam pertanyaan aneh dalam diri Rere kepada Kendra. Di antaranya, mengapa iblis penari itu menginginkan Rere sebagai tempat bersemayamnya iblis penari? Kendra hanya menjawab bahwa Rere adalah Trah Gede Telu, keturunan darah ketiga, yang mampu mewarisi iblis penari itu sendiri. Lain hal dengan Kendra. Dia mungkin akan menjadi beban dari perjalanannya. Rere tidak ingin mewarisi iblis penari yang disebut-sebut sebagai pertanda keburukan baginya. Dia juga tidak mau ada korban lagi yang berjatuhan setelah ibunya. Setelah sampai, Rere pun langsung disambut oleh Ibu Maheswari dari depan rumahnya. Ibu Maheswari ingin memeluk Rere, namun Kendra mencegahnya dengan alasan bahwa Rere sedang mengidap penyakit menular. Ibu Maheswari hanya tersenyum. Dia mempersilahkan keduanya masuk ke dalam rumahnya yang sederhana itu. "Bagaimana kabarmu? Apa kamu sehat?" "Sehat. Bagaimana kabar ibu?" "Kurang baik. Semenjak kematian ibumu, aku dirundung banyak masalah dan membutuhkan pertolonganmu." "Pertolongan apa?" Kendra memiliki firasat yang kurang enak ketika tangan Ibu Maheswari mendekati tangan Rere. Sepertinya Ibu Maheswari ingin curi-curi kesempatan agar bisa menyentuh tubuh Rere. "Bantulah aku," ucap Ibu Maheswari sambil menyentuh tangan kanan Rere. Kendra pun langsung berteriak kencang karena pantangannya baru saja dilanggar. "Jangan!" Rere pun tak sadarkan diri ketika tangannya disentuh oleh Ibu Maheswari. "Kendra, sudah berapa lama kamu menghalangi jalanku? Kamu tahu kan? Kamu bukan salah satu dari keluarga kami. Kamu hanyalah anak pungut semata." Rere tertidur sejak saat itu. Kendra mencoba untuk membangunkan Rere, namun tidak berhasil. Ibu Maheswari segera menjalankan ritualnya. Dia menyanggur rambut panjangnya dan mencoba menari-nari tarian Bali di hadapan Kendra. Ini adalah persembahan untuk pewaris Trah Gede Telu. Iblis ini menginginkannya, senyum Ibu Maheswari. Kendra segera mengangkat tubuh Rere. Dia membawanya keluar dari rumah Ibu Maheswari. "Tahan Re, tahan sebentar."
Rere terbangun dari pingsannya dan menatap wajah Kendra dengan tatapan yang mengerikan. "Lepaskan aku!" Kendra pun melepaskan Rere begitu saja. Keanehan pun mulai terjadi. Rere mengikuti tarian yang dilakukan oleh Ibu Maheswari terhadapnya. "Re, bangun!" ucap Kendra. Rere tersenyum lebar. Dia sedikit demi sedikit membukakan bajunya dan hanya menyisakan baju dalamnya saja. Kendra segera menutup baju Rere, namun tetap saja ditolak. Kendra bingung harus bagaimana. Dia pun segera menarik paksa Rere, namun tenaga Rere 5 kali lebih kuat dari dirinya. Rere terus menari-nari. Kendra pun pantang menyerah untuk melepaskan Rere dari iblis yang menyangkut tubuhnya. "Re, sadar, ini aku Kendra." Rere tetap saja menari. Lambat laun, tarian itu menghasilkan energi negatif yang berbahaya bagi Kendra. Hidung Kendra keluar darah. Begitu juga dari telinganya. Kepala Kendra menjadi pusing karena darah yang terus-menerus keluar tanpa henti. Tak lama kemudian, Kendra pun pingsan di tempat. Setelah Kendra pingsan, kesadaran Rere pulih kembali. Dia terkejut melihat Kendra sudah terbujur kaku di hadapannya. "Dak, kamu kenapa?" Tubuh Kendra sangat kaku dan lemas. Darah yang keluar dari hidung dan telinganya membuat daya tahan tubuhnya menjadi lemah. Rere pun meminta pertolongan ke orang-orang sekitaran. Akhirnya, Kendra dibawakan ke suatu tempat yang mana di tempat itu teka-teki Rere terpecahkan. "Terah kamu sangat buruk, Nak. Kamu memiliki terah yang bisa mewarisi iblis penari." Jelas seorang warga yang mengetahui jati diri Rere yang tersimpan. Apa maksudnya, Nek? Ada apa dengan terah saya? Terus saudara saya, bagaimana keadaannya?" "Saudaramu berusaha mengeluarkan iblis penari itu. Namun, aura negatif yang kamu hasilkan melebihi yang diperkirakan. Iblis itu harus dikeluarkan dengan cepat. Jika tidak, maka kematian akan datang kepada saudaramu." Jelas nenek tua yang merawat Kendra. Rere memegangi kedua tangan Kendra dengan perasaan sedih yang menyesakkan hati. Seseorang bisa dikatakan mampu jika dia berhasil melawan keraguannya. Kamu belum menemukan itu. Kamu masih takut dengan keberadaan iblis itu. Tapi, kamu tidak takut bahwa iblis itu akan merenggut jiwamu, juga jiwa-jiwa orang di sekitaranmu. Lalu saya harus bagaimana? Bawalah bapakmu sekarang ke sini, sebelum matahari terbenam. Jika kamu telat, saudaramu akan dijadikan budak dari iblis penari itu. Terahmu yang mengatur itu semua. Ucap nenek itu sambil menatap tajam Kendra. Rere tak memiliki banyak waktu lagi untuk menyelamatkan Kendra yang sudah berada di ujung kesengsaraannya. Rere pun menitipkan Kendra kepada si nenek tua itu. Dia kembali ke rumahnya untuk memberitahukan hal ini kepada bapaknya, Pak Made. Setelah tiba di rumah, Rere melihat Pak Made sedang berdiri di depan rumahnya. Ternyata, usut demi usut, Pak Made mengetahui hal yang terjadi itu. Tak banyak lama, Pak Made dan Rere berangkat menuju rumah nenek tua itu. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Rere bertujuan untuk menyelamatkan Kendra, sedangkan Pak Made bertujuan untuk menghabisi Maheswari karena dinilai telah melukai salah satu anggota keluarganya sendiri. Sesampainya di rumah nenek tua itu, Pak Made segera menutup rumah itu dengan tirai penghalang gaib yang berguna untuk menghindari serangan dadakan yang akan dilayangkan oleh Maheswari berupa teluh. Pak Made mengubur sebuah jahe ke arah barat rumah dan menaburkan sekeliling rumah nenek dengan garam. Jika penghalang ini berhasil, maka kemungkinan besar Kendra bisa diselamatkan. Setelah selesai, Pak Made masuk ke dalam. Di sana, Pak Made melihat dengan jelas kondisi dari Kendra yang sudah melemah.
Eksekusi penyembuhan Kendra dimulai. Nenek tua itu membuat ramuan khusus ketika Kendra terbangun nanti. Sedangkan Rere masih berada di sisi kanan Pak Made yang sudah mulai merapalkan sebuah mantra khusus. Kurang lebih 10 menit, Pak Made berhasil mengusir iblis itu. Namun, itu hanyalah sementara. Tubuh Kendra telah berlubang dan memungkinkan dirinya dirasuki oleh iblis penari yang dibicarakan nenek tadi. Re, kamu harus segera kembali ke Bandung. Di sini tidak aman. Kamu bisa melukai Kendra. Kenapa memangnya, Pak? Budemu telah menyerang Kendra. Jika dia sampai menyerang kedua kalinya, ini akan berakibat fatal. Iblis itu akan merasukinya dan tak ingin melepaskan jiwa Kendra untuk selama-lamanya. Rere merasakan berada di posisi si malakama. Di lain sisi, dia harus mengungkapkan kebenaran kematian ibunya. Di sisi lain, dia harus kembali ke Bandung agar bisa menyelamatkan Kendra dan bapaknya. Nenek tua itu kembali sambil membawakan ramuan kepada Kendra yang sudah terbangun diri namun belum sepenuhnya sadar. Iblis yang terkandung dalam keturunanmu bisa merusak dan membahayakan seluruh keturunanmu. Karena iblis itu sudah membalung dan sulit untuk dilepaskan. Jelas nenek itu. Balung itu adalah sudah menjadi satu dengan tubuh Rere. Kendra meminum ramuan obat yang diberikan oleh nenek tua itu. Rere mendekati Kendra. Ken, sakit ya? Tanya Rere dengan perasaan bersalah. Enggak kok, Re. Benar kata bapak, kamu harus pulang ke Bandung. Jangan sampai Bude Maeswari menyerang lagi, ucap Kendra. Akhirnya diputuskanlah sudah. Hari itu juga, Rere langsung meluncur ke Bandung guna menyelamatkan keluarganya. Namun siapa sangka, hal inilah yang menjadikan titik balik dari penderitaan seorang Rere sebagai wadah dari iblis penari. Bandung, Jawa Barat. Semenjak kepergian Rere ke Bandung, tak ada lagi keributan yang diterima Bude Maeswari pada keluarga Rere di Bali. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Kendra. Ini adalah awal babak baru Rere menjalankan kehidupannya di luar Bali. Rere merupakan mahasiswi yang menyukai seni. Dia memiliki bakat di bidang seni tari. Walaupun darah dagingnya memiliki turunan seni, Rere tak bisa menimpali bahwa sewaktu-waktu tubuhnya akan diambil oleh iblis penari. Karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Rere membuka handphonenya dan menelpon teman dekatnya di kampus. Dok, bisa jemput aku? Di mana? Tanya Rido. Terminal. Rido sudah biasa bertugas mengantarkan Rere kemanapun dia pergi. Saking terbiasanya, Rido sudah hafal kemana Rere akan pergi. Besok ada festival seni, kamu gak ikut? Enggak ah, palingan juga senior yang maju. Enggak kok, ini beneran. Semua wajib ikut. Apa kata nanti aja deh. Ini yakin mau langsung ke kampus? Iya, langsung aja ke kampus. Rido mengantarkan Rere hingga ke kampus. Pandangan Rere terfokuskan kepada seorang wanita menggunakan kebaya lengkap tusuk konde di rambutnya, sedang tersenyum kepadanya dari lantai 3. Dok, ikut gue. Cepet. Hadap. Tangan Rido ditarik oleh Rere. Rere penasaran dengan sosok yang baru saja dia temui itu. Apa ada sesuatu yang tersimpan darinya? Atau bagaimana? Apakah ini juga termasuk iblis penari yang dibicarakan itu? Perasaan Rere menjadi terbelah-belah. Pikirannya mulai bercabang. Tenaganya dia kerahkan untuk cepat menuju lantai 3. Orang-orang di sekitarannya hanya melihat tingkah Rere dengan sebelah mata dan memaki-maki Rere karena dengan seenaknya
berlari tempat yang ramai. Minggir! Minggir! Woi, cepetan minggir! Bantu Rido dengan berteriak. Akhirnya mereka tibalah di lantai 3 yang sepi dan tak berpenghuni ini. Mau apa kesini, Rek? Ini tempat apa? Ini kan tempat ruang tari gitu. Hari ini ada jadwal tari. Kayaknya sih gak ada, Rek. Setahu aku, seminggu sebelum acara festival seni, semuanya diliburkan tanpa ada kegiatan. Aneh, apa aku salah lihat ya? Ada apa emangnya, Rek? Kamu percaya gak kalau aku ngelihat penari Jawa tersenyum dari jendela ini? Tanya Rere sambil menunjukkan tempatnya. Lah, mana ada penari Jawa, Rek? Tuh kan, kamu gak bakal percaya. Kok kamu bisa yakin itu penari Jawa? Kan kata kamu gak ada orang yang kesini semenjak seminggu yang lalu. Bisa jadi kan? Tanya Rere. Rido hanya memegangi kepalanya seperti orang yang sedang berpikir. Kampus yang dijadikan tempat festival seni ini memang menyimpan banyak misteri yang sulit dinalar oleh pikiran. Aku takut satu hal, Dok. Apa itu? Aku takut kalau yang datang barusan adalah iblis penari. Jelas, Rere. Lanjutan di bagian festival seni kampus Bandung, Jawa Barat. Terungkapnya iblis penari. Festival seni kampus Bandung digelar di malam hari. Rido dan Rere berangkat menuju kampus dengan menggunakan jas alma mater kampus. Seluruh mahasiswa bergerak menuju ke panggung utama karena acara sebentar lagi akan dimulai. Dok, sebentar. Aku mau ke kamar mandi dulu. Kamu tunggu di sini ya. Buruan, jangan lama. Rere pun segera memasuki kamar mandi. Rido hanya menunggu di luar sambil melihat-lihat suasana panggung yang sudah ramai. Keanehan pun mulai terjadi. Rere melihat bayangannya sendiri dengan jumlah yang genap. Dia berdiri depan cermin kamar mandi dan mendapati bayangannya berjumlah genap. Kok bayangannya ada 2 ya? Tanya Rere. Akhirnya Rere pun keluar ke kamar mandi. Betapa terkejutnya Rere ketika mendapati seorang mahasiswi sedang menangis di depan pintu kamar mandinya. Kamu ngapain? Kamu kenapa? Tanya Rere. Mahasiswa itu tetap saja menangis. Rido memperhatikan Rere dan mahasiswi itu yang tidak sepenuhnya sadar bahwa di belakang mereka berdua sudah berdiri seorang nenek-nenek tua. Udah yuk, ayo balik ke panggung, jelas Rere sambil menarik mahasiswi itu. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke panggung. Terlihat ketika Rere bertemu dengan Rido, ekspresi raut wajah Rido seperti orang ketakutan. Kamu kenapa, Dok? Re, kamu gak sadar tadi di kamar mandi ada apaan? Emang ada apaan? Aku lihat nenek-nenek tua di belakang tubuh kamu dan si mahasiswa tadi. Yang beneran, mukanya hancur gitu, ucap Rido. Rere merasakan hawa yang sama ketika dia berada di kamar mandi. Lambat laun, sifat perasaannya terhadap sekelilingnya menjadi sangat peka. Rere sedikit demi sedikit merasakan apa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rere tak ingin banyak berkomentar. Dia hanya meminta Rido agar merahasiakan kejadian ini. Acara pun dimulai. Rere dan Rido berada di bagian belakang, tidak terlalu belakang. Namun untuk anak junior seperti mereka, Rere dan Rido nekat mengambil lokasi yang mereka inginkan. Acara semakin mencapai puncaknya. Entah kenapa kepala Rere sudah berat sebelah. Terkadang ia hampir terjatuh beberapa kali. Terkadang juga ia menahannya dengan paksa. Puncak keanehannya adalah ketika Rere terjatuh dan bangkit kembali sambil menari-nari. Lenggokan tubuh dan tangannya begitu anggun sampai-sampai Rido tak mengenal siapa yang berada di sebelahnya.
"Rek, kamu kenapa?" tanya Rido. Rere tersenyum ke arah Rido. Dia terus menari-nari dengan santainya. Mahasiswa lain yang melihat Rere langsung berusaha untuk menyuruh Rere diam. Namun, Rere tak bisa dihentikan dengan mudah. "Rek, kamu kenapa?" tanya Rido. Rere tersenyum-senyum kegirangan. Tampaknya ada sesuatu yang merasuki tubuh Rere. Rido segera meminta bantuan para panitia untuk menyadarkan Rere. "Rek, sadar, kamu kenapa?" "Mas, temannya kenapa?" "Gak tahu, Pak. Kemarin-kemarin dia barusan ngelihat sosok wanita berkebaya di lantai 3. Mungkin si Rere kerasukan sosok itu," jelas Rido. 3 orang panitia membawa Rere ke ruangan khusus. Rido mengikutinya dari belakang. "Bacakan ayat kursi," teriak panitia itu kepada Rido. "Tapi dia non muslim." "Emang ngaruh?" tanya Rido. "Udah bacain aja." Diikuti oleh ketiga panitia lainnya, Rido membaca ayat kursi. Tangan Rere terus menari-nari walau posisi tubuhnya sambil tertidur. Lambat laun terdengar suara lirih dari mulut Rere. Suara itu seperti bacaan ayat suci Al-Quran. "Sebentar, kok dia bisa ngikutin? Katanya dia non muslim," tanya salah satu panitia. "Wasi'al kursyuhus samawati wal ard." Hah? Ketiga panitia dan Rido terkejut bukan main ketika lidah seorang non muslim bisa membacakan ayat suci secara benar dan tartil. Akhir dari Trah Geti Telu, festival kampus. "Ini bagaimana?" tanya panitia. "Kita bawakan ke tempat kiai saja, siapa tahu ada yang nyerang tubuhnya dari kejauhan," kelas temannya. Akhirnya mereka bersepakat untuk membawa Rere kepada seorang kiai di Bandung. Malam itu juga mereka membawa Rere ke suatu daerah yang lumayan jauh jaraknya. Sekitar 2 panitia perempuan lagi mengikuti untuk menjaga Rere dengan total keseluruhan panitia adalah 5 orang. Ditambah Rido menjadi 6. "Masih jauh?" "Enggak sih, sebentar lagi," jelas Fafa. "Duk, kamu tahu kenapa si Rere bisa begini?" "Yang aku tahu, semenjak ibunya meninggal, ada salah satu saudaranya yang ingin mengambil jiwa Rere agar digadaikan oleh iblis penari." "Iblis penari?" tanya Agam. "Iblis penari? Sepertinya pernah dengar," jelas Fafa. "Maksudnya apa, Fa?" Selama dalam perjalanan, mereka semua mendengarkan apa yang diceritakan oleh Fafa. Iblis penari merupakan kepercayaan orang terdahulu. Untuk menjadikan jiwa seseorang dijadikan tempat iblis penari, dibutuhkan keturunan yang mampu memangku atau menahan dari si iblis itu. Beberapa kasus yang pernah aku ketahui bahwa iblis penari ini memiliki keegoisan dalam diri. Dia bisa saja menyerang siapa yang ingin diserangnya. Bentuk iblis penari ini bermacam-macam. Terkadang wanita cantik, terkadang nenek tua, dan terkadang juga sosok hewan yang bisa menghancurkan gendang telinganya. "Tunggu, jadi di dalam jiwa Rere ini ada iblisnya?" tanya Rido. "Ada 2 kemungkinan. Bisa saja jiwanya sudah terisi oleh iblis itu. Bisa juga ingin dimasukkan ke dalam jiwanya," jelas Fafa. Mereka yang mendengarkan paham. Rido merasa iba melihat Rere dijadikan budak dari si iblis tersebut. "Sebentar lagi sampai," ucap Chandra sambil membelokkan ke arah rumah yang jauh dari penduduk lainnya. Akhirnya mereka pun sampai. Chandra, Fafa, Cecep, Agam, Erlin, dan Rido membantu membawa Rere masuk ke dalam sebuah padepokan milik salah satu kiai yang terkenal bisa mengusir roh jahat. "Assalamualaikum Kiai," ucap Rido. Tiba-tiba keluarlah seorang pria memakai sarung dan baju Jawa zaman dahulu sambil membawa tongkat di tangan kanannya.
Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Pak Kiai, tolong bantu teman saya yang sedang dirasuki itu. Jelas Cecep. Pak Kiai memandangi sekeliling tempatnya. Ternyata kedatangan mereka telah dicium oleh banyak sosok. Dimulai dari kuntilanak, pocong, genderuwo, dan sosok lainnya. Anak ini memiliki keturunan iblis. Dia mengundang banyak sosok di sekitar kalian. Cepatlah masuk. Jangan sampai sosok itu membuat kekacauan di sini. Jelas Kiai tersebut. Mereka pun masuk ke dalam. Pak Kiai sudah mempersiapkan tempatnya dengan rapi. Letakkan di situ. Diletakkan Rere di sebuah kursi lalu diikat kuat. Tutup kepalanya. Kepala Rere ditutup dengan kain hitam. Ritual pengusiran iblis penari pun dimulai. Ingat, konsentrasi penuh. Jangan sampai dari kalian ada yang terbawa. Jelas Kiai itu. Kiai itu membacakan sebuah surat pengusiran lengkap dengan menyirami kepala Rere dengan air. Angin tiba-tiba membesar. Suara hewan berbunyian tiada henti. Rere menggerak-gerakkan kursi tersebut hingga tubuhnya terpaksa harus membanting kanan kiri. Namun tidak berhasil. Konsentrasi. Iblis itu sedang kemari. Jelas Kiai itu. Tiba-tiba pintu padepokan terbuka. Mereka berenam merasakan hawa kematian yang begitu terasa. Bulu kuduk mereka seketika merinding dengan tiba-tiba. Ada sesuatu yang datang dari luar. Suaranya menggeram marah, seperti harimau. Langkahnya seperti kuda karena sangat berisik. Dan kedua mulutnya berbicara seperti desisan ular. Wahai laknatullah, pergi kau dari anak ini. Pergilah. Teriak Kiai itu. Rido tiba-tiba terlempar hingga tubuhnya menabrak anyaman bambu di dalam rumah Kiai itu. Fafa kemudian membukakan matanya. Rid. Baru saja Fafa membuka matanya, iblis itu sudah ada di hadapan Fafa. Dilemparnya Fafa hingga keluar dari padepokan Kiai itu. Tubuhnya menabrak pohon, namun Fafa belum meninggal. Kiai itu terus-menerus membacakan surat demi surat untuk mengusir iblis penari itu. Iblis itu merintih kesakitan. Lalu Kiai itu melemparkan tasbih ke arah iblis itu hingga menimbulkan ledakan yang sangat besar. Iblis itu terbakar dan menghilang seketika. Cecep dan Erlin segera membantu Fafa yang mengalami patah tulang. Sedangkan Agam dan Chandra membantu Rido yang pingsan dengan seketika. Rere terbangun. Namun, dia mengeluarkan dahak hitam dari mulutnya. Wajah Rere langsung pucat pasi. Iblis itu sudah hancur, jelas Kiai itu. Rere! Teriak Chandra. Dia langsung membuka ikatan tali di tangannya dan membawa Rere ke tempat yang lebih baik. Keadaan Rere semakin melemah. Pergilah kalian ke rumah sakit. Selamatkan teman-temanmu yang lain. Pinta Kiai itu. Chandra mengangguk paham. Akhirnya mereka pun segera pergi meninggalkan tempat Kiai itu dan membawa Rido, Fafa dan Rere ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, Rere bermimpi bertemu ibunya sedang tersenyum ke arahnya. Ibunya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Rere karena telah melewati batasannya. Rumah sakit Bandung. Dok, gimana kabar Rere dan lainnya? Tanya Chandra. Dia baik-baik saja kok. Alhamdulillah, ucap Erlin, Agam, Cecep dan Chandra. Dokter itu meninggalkan mereka berlima. Fafa, Rere dan Rido sedang berjuang untuk mengembalikan kesadarannya kembali. Semoga ini akhir dari iblis itu, jelas Chandra. Erlin dan yang lainnya tersenyum. Keesokan harinya, Rere, Fafa dan Rido sudah siuman seperti sedia kala. Mereka langsung sembuh total. Mereka pun bisa bercanda ria kembali. Terima kasih ya. Tanpa kalian, aku pasti mati, ucap Rere. Gak apa-apa kok. Oh iya, aku dapat pesan dari handphonemu. Maaf, aku sudah membacanya dulu, jelas Erlin. Apa isinya? Ibu Maheswari, budemu telah meninggal, jelas Erlin.
Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.